Kan membaca buku jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Kalian bisa dengerin aja. Sebenarnya aku gabut aja sih. Aku mau buat video. Ya dengerin aja pokoknya. Ini karyanya Richard Carlson. Richard Carlson. Kelihatan nggak? Nah, dibacakan. Nah itu sih. Ini harganya kalau di Gramedia itu lumayan murah sih, 68.000. Untuk bukunya sendiri gak terlalu bertele-tele, dan ya mari kita coba baca di bab yang disajikan. Kita coba baca di bab 1 aja mungkin, di halaman 1. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Seringkali kita merisaukan hal-hal yang salah. Setelah kita amati lebih dalam, ternyata bukanlah masalah berat. Kita terpaku pada masalah-masalah kecil dan terlalu membesar-besarkannya. Contohnya bila ada orang yang menyalip kendaraan, bukannya membiarkannya dan melanjutkan urusan, kita meyakinkan diri bahwa kita berhak marah. Kita menayangkan pertengkaran imajiner di kepala kita. Banyak yang justru kemudian menceritakan kejadian ini kepada orang lain, bukan melupakannya begitu saja. Begitu banyak orang yang menghabiskan energi untuk memusingkan hal-hal kecil sehingga mereka sama sekali kehilangan sentuhan akan keajaiban dan keindahan hidup ini. Ya betul juga sih. Kalau misal ada orang yang knalpotnya lebih keras daripada kita terus nyalip, atau kita dibelain, pasti kalau cowok itu biasanya marah gitu. Apaan sih bangsat gitu. Itu biasanya sih kalau aku gitu. Tapi ya kadang juga cuek juga sih, nggak semuanya. Mengapa kita tidak biarkan saja orang itu bisa saja malah mendapat kecelakaan di tempat lain? Cobalah bersimpati pada orang itu dan bayangkanlah betapa menegangkannya berada dalam keadaan tergesa-gesa. Dengan cara ini perasaan nyaman kita terganggu dan kita terhindar dari dampak masalah pribadi orang lain. Nah mungkin kalau aku mikirnya tuh kan ada orang gitu kan di jalan gitu, push ngebut 50-100 gitu, apa sih kayak gitu. Jadi kalau aku mikirnya mungkin dia lagi buru-buru, dan mungkin aku juga ketika aku terburu-buru ya aku juga melakukan hal itu ya kan. Kalau kita telat sekolah pasti 180 sampai 100 itu ditempuh, walaupun di pasar itu bong gitu kan. Oke. Kemudian ini di bab 3, hilangkan pikiran bahwa orang yang santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi. Itu judulnya ya. Salah satu alasan utama kebanyakan dari kita selalu tergesa-gesa, cemas, dan bersikap kompetitif serta menjalani kehidupan seolah-olah dalam keadaan darurat adalah kita tidak takut bila kita menjadi orang yang lebih tenang dan lemah lembut. Kita tak bisa lagi mencapai sasaran kita akan menjadi malas dan masa bodoh. Kita dapat menghilangkan ketakutan ini dengan menyadari bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah hal sebaliknya. Ketakutan dan pikiran kalut membutuhkan energi yang luar biasa besar dan menghilangkan kreativitas dan motivasi dari hidup kita. Bila kita penuh kecemasan dan ketakutan, secara harfiah kita kehilangan potensi terbesar diri kita. Belum lagi kenikmatan hidup, setiap sukses, dan meskipun kita takut bukan karena kita takut. Paham gak maksudnya? Jadi kalau dilihat dari judulnya aja, hilangkan pikiran bahwa orang lain santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi ya. Jadi mungkin aku mencontohkannya tuh kayak jadi tiap orang itu memiliki istilahnya memiliki rezeki tersendiri dan memiliki kesuksesan tersendiri ya. Itu kalau bisa
sama-sama berusaha gitu, dan semuanya nggak mempunyai minat terhadap sesuatu yang tinggi banget, yang berhasrat banget gitu. Tapi tiap orang kan memiliki hasrat yang berbeda-beda dalam satu hal, walaupun itu dalam satu bidang. Misal jadi, kalau aku ya jadi YouTuber gitu, atau jadi game gitu kalau istilahnya. Kalau kita main game, ada orang yang berhasrat banget aku harus menang, dan ada juga yang orang yang santai aja main gitu, aku gak harus menang, yang penting aku fun, yang penting aku enjoy mainkan game ini buat hilangkan stres, ya kayak gitu sih mungkin intinya ya. Nah kemudian di bab 4, berhati-hatilah pada efek bola salju pikiran Anda, itu judulnya di bab ini. Bukan bab ya ini kok. Ini banyak banget soalnya, ini sekitar berapa poin ini? Ada 100 subbab, bukan subbab ya, ini subbab begitu lah istilahnya, subbab. Berhati-hatilah pada efek bola salju pikiran Anda. Teknik yang efektif untuk menjadi lebih tenang adalah menyadari bahwa berpikir negatif dan selalu tidak aman akan cepat sekali membuat kita lepas kendali. Oke. Jadi kita tidak boleh berpikiran negatif. Oke, pernahkah Anda memperhatikan betapa tegangnya bila Anda dikejar-kejar pikiran Anda? Dan yang jelas semakin kita terserap dalam hal-hal kecil yang membuat kita marah dan atau kecewa, semakin tidak nyaman perasaan kita. Satu pikiran menambah berat pikiran lainnya, dan begitu seterusnya sampai akhirnya kita akan merasa sangat terganggu. Betul juga sih. Ini yang sering anak-anak Twitter yang sering overthinking itu ya kayak gini, kayak takut akan hal sesuatu. Dan ya aku juga pernah merasakan gitu, ketika aku males negatif, wah aku gini sih. Kadang aku juga kalau hal kayak gini ya, aku ekspresiku gitu sih, maksudnya enggak. Ketika hal-hal kayak gitu muncul di pikiran kita, ya jadi enggan gitu melakukannya. Ketika aku juga malas gitu, jadi enggak mau lagi melakukannya, padahal aku punya tujuan di YouTube ini, ya kayak gitu sih. Pikiran negatif itu akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Yang sering rebahan, kalau aku rebahan itu udah gak enak banget, gak bisa berpikir secara cerah gitu ya. Kemudian lanjutkan. Sebagai contoh, Anda terbangun di tengah malam dan tiba-tiba teringat telepon yang harus Anda lakukan esok hari. Lalu bukan merasa lega karena tidak lupa pada telepon penting itu, Anda malahan memikirkan apa-apa saja yang harus dilakukan esok hari. Anda mulai membayangkan pembicaraan yang mungkin terjadi antara Anda dan atasan Anda, sehingga membuat Anda semakin cemas. Segera Anda berpikir, ya ampun, sibuk betul aku harus menelpon 50 kali dalam sehari. Aku benar-benar tak punya waktu untuk diriku sendiri, dan begitu seterusnya sampai Anda merasa kasihan pada diri sendiri. Memenuhi kepala Anda dengan pikiran-pikiran betapa kewalahannya Anda hanya akan memperburuk masalah, karena Anda akan merasa lebih tertekan pada yang seharusnya. Jadi mungkin lebih gampangnya kayak gini, aku belajar di buku Filosofi Teras, bahasanya kita dan banyak orang sih yang menyebutkan juga, banyak motivator juga menyebutkan bahwasanya kita dalam tindakan kita, dalam hal kayak gini semua, kita harus sadar terhadap apa yang kita ucapkan, istilahnya ya kayak gitu. Kita sadar, aku lagi sedang mikirin mobil warna putih Tesla ciptanya Elon Musk, ya kayak gitu sih pokoknya. Yang jelas kita gak boleh berpikir negatif kalau di buku ini ya. Kemudian next kita kelima, perbesar rasa peduli Anda.
Tak ada yang lebih membantu memperluas sudut pandang kita selain memperbesar rasa peduli kita kepada orang lain. Peduli berarti bersimpati kepada orang lain. Dengan peduli kita berusaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain, tidak memikirkan diri sendiri dan membayangkan bagaimana rasanya bila kita mengalami kesulitan yang dialami orang lain itu, dan sekaligus berbelas kasih pada orang tersebut. Harus diakui bahwa persoalan orang lain dan rasa sakitnya dan frustasinya persis seperti yang kita rasakan, malahan kadang-kadang lebih parah. Mengakui kenyataan ini dan berusaha menawarkan bantuan akan membuka hati kita dan memperbesar rasa syukur kita. Rasa peduli dapat dikembangkan dengan melatih diri sendiri. Untuk melakukannya, kita membutuhkan dua hal: niat dan tindakan. Dengan berniat berarti kita ingat untuk membuka hati kita kepada orang lain. Kita tidak dapat melakukan hal-hal besar di dunia ini. Kita hanya dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta kasih yang besar. Jadi tiap aku baca itu aku kaitkan dengan hal yang aku lakukan gitu. Mungkin kalau aku menolong orang lain itu yang aku kenal, dan kalau aku ya berpotensi juga menolong aku nantinya gitu ya, Kak. Aku menolong temanku, Nabi dan lain sebagainya, itu aku harus berpotensi dengan diriku sendiri gitu. Kemudian ya sih, kalau penting juga sih sebenarnya menolong orang lain selain kita merasa lega dan akhirnya aku punya kebaikan kepada orang lain gitu. Karena aku di kos terus, online terus, jadi sesekali aku menolong temanku gitu, mau kemana gitu aja. Terus kemudian juga aku mikirnya mungkin aku ada sesuatu rezeki atau aku mau kemana gitu ya, aku ngajak temanku nongkrong, ngopi, jalan-jalan ya, walaupun aku jarang jalan-jalan juga. Kemudian kita next. Jangan lupa hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Dipandang dari Dipandang dari berbagai sudut, strategi ini mewakili pesan inti buku ini. Walaupun banyak orang yang mempercayai kebalikannya, kenyataannya adalah hidup bukanlah keadaan darurat. Oke. Selama bertahun-tahun bekerja, saya memiliki ratusan klien yang memiliki segala-segalanya, tetapi mengabaikan keluarga dan juga impian-impian mereka karena mereka memiliki kecenderungan untuk menganggap ini sebagai keadaan darurat. Mereka membenarkan tingkah laku neurotik mereka dengan percaya bahwa bila mereka tidak bekerja 80 jam seminggu, mereka tak akan mencapai tujuan. Seringkali saya mengingatkan mereka bahwa bila mereka mati nanti pun daftar tugas mereka tak akan pernah kosong. Seorang klien saya, ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak, berkata, saya tidak bisa merapikan rumah menjadi sebersih yang saya inginkan sebelum semua orang meninggalkan rumah di pagi hari. Ibu begitu panik memikirkan tidak mampuan untuk menjadi sempurna sehingga dokternya meresepkan obat anti cemas untuknya. Ia bersikap dan merasakan ada sepucuk pistol yang diarahkan ke kepalanya dan memegang pistol untuk menuntut agar ia membereskan semua piringnya yang di meja makan dan melipat serbet yang bereskan dan tugas-tugas rumah lainnya. Lagi-lagi asumsi tersembunyinya adalah ini keadaan darurat. Kenyataannya tidak ada orang lain selain dirinya sendiri yang menciptakan tekanan yang dialaminya. Ya betul, dan juga ada keadaan yang gak betul juga. Contohnya mungkin memang kita dalam melakukan sesuatu itu harus santai,
dan penuh strategi dan penuh pikiran, jangan tergesa-gesa. Tapi ada keadaan juga yang harus tergesa-gesa ya. Contohnya mungkin kayak tujuan hidup ya bukan tergesa-gesa, itu lebih memikirkan waktu juga kan, kita gak tahu kapan kita mati juga kan. Nah itu jadi buat teman-teman juga biar mungkin sama kayak pemikiranku, bahwasanya kita gak boleh maksudnya percaya dalam satu buku aja, karena buku itu kan objektif kan sebenarnya, pasti dia hanya memiliki satu perspektif gitu. Tapi kita juga harus membaca buku lain dan kita bukan membandingkan tapi lebih menggabungkan sesuatunya. Nah, gini kan hidup bukanlah keadaan gawat darurat gitu. Ya memang ada keadaan-keadaan tertentu yang nggak boleh ya istilahnya santai aja gitu dilakukan, tapi ada juga keadaan tertentu yang harus menghemat waktu atau dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman ya pikirkanlah, misal ini butuh keadaan darurat ya lakukan dengan cepat. Kalau misal dapat dilakukan dengan santai ya santai aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, ini subbab yang ke-36 aku loncat-loncat aja ya sampai selesai di sini. Ini udah 16 menit sih. Anggaplah orang lain tidak bersalah. Bagi kebanyakan orang, salah satu aspek yang paling membuat frustasi adalah tidak mampu memahami tingkah laku orang lain. Kita menganggap tingkah laku orang lain bersalah. Kita tergoda untuk terpaku pada tingkah laku orang yang terlihat irasional. Komentarnya, tingkah lakunya tidak jahat, tidak tindakan jahatnya, perilaku yang egois, dan menjadi sangat frustasi bila kita terlalu terfokus pada tingkah laku orang lain. Bisa dibayangkan bahwa mereka akan selalu membuat hidup kita menderita. Tapi seperti saran sarkastis yang pernah saya dengar dari Wayne Dyer, tangkap semua orang yang membuat Anda menderita dan bawa mereka kepada saya. Saya akan merawat mereka sebagai konselor dan Anda akan merasa lebih baik. Tentu saja ini absurd. Memang benar bahwa orang lain melakukan hal-hal yang aneh. Siapa yang tidak pernah? Tetapi kitalah yang kecewa. Jadi kitalah yang perlu berubah. Saya tidak bicara tentang menerima, mengabaikan atau menyerahkan kekerasan dan tingkah laku menyimpang lainnya. Saya semata-mata bicara mengenai belajar untuk menjadi tidak terlalu terganggu oleh tindakan orang lain. Bagi kebanyakan orang, salah satu aspek yang paling frustasi adalah tidak mampu memahami tingkah laku orang lain. Terkait dengan anggaplah orang lain tidak bersalah, itu udah benar juga. Ketika kita selalu berpikir positif, oh mungkin kayak gini gitu. Tapi ya kita harus, kalau aku ya aku juga memikirkan dua sisi sih biasanya kadang-kadang kalau aku sadari kalau gak sesuai maksudnya gak pakai emosi yang berlebihan ya. Di samping aku juga berpikir mungkin dia mungkin dia lagi butuh uang atau mungkin dia lagi buru-buru, tapi aku juga harus berpikir negatif juga kan, agar nanti supaya gak terjadi sesuatu hal yang di luar kendali kita, sehingga maksudnya berpikir positif itu ada benarnya juga, tapi dalam dalam hal penempatan yang benar gitu loh. Maksudnya kita juga harus menduga-duga, ini ngapain nih, apakah ini akan melakukan ini, sehingga maksudnya kita harus persiapan diri kan. Contohnya kita kayak bela diri itu kan tujuannya buat apa ya, buat melindungi diri. Itu kenapa kok bisa kayak gitu ya, karena awalnya mereka berpikir negatif dulu, ini kalau nyerang aku, kalau aku gak bisa gimana, jadi aku harus ya kayak gitu sih. Kehidupan, aku pernah dengar dari dosenku Pak Marno, jadi kehidupan ini harus seimbang antara, kalau aku nangkapnya gitu ya, kita nggak tahu maksudnya dosenku yang sebenarnya, tapi
dari nol gitu, nol itu akan antara means dan plus kan, antara, kalau aku nangkepnya itu antara kebaikan dan keburukan. Maksudnya jangan melakukan keburukan ya, tapi maksudnya di pikiran kita kan, dalam konteks penggunaan negativity dan positivity situ positivity ya kayak gitu sih. Itu sih yang aku tangkap. Jadi kita harus seimbang. Kalau dosa dan gak dosa itu tak disentil kamu. Oke, kita lanjut. Pilihan untuk menjadi yang baik. Oke, ini menarik nih. Pilihan untuk menjadi yang baik daripada menjadi yang benar. Benar ini maksudnya mungkin yang sok gitu, yang mungkin aku dari baca dari judulnya. Pilihan menjadi yang baik. Ya, coba kita baca. Seperti telah saya kemukakan dalam strategi No 12, dalam hidup ini kita diberi banyak kesempatan untuk memilih antara menjadi baik atau menjadi yang benar. Oh, maksudnya itu kalau benar itu kan, yang gue tangkap ini, aku belajar dari TV sebenarnya dari film-film gitu. Jadi benar ini kamu dirasa benar ini kan akhiran kan, bukan proses. Nah mungkin benar ini yang dimaksud proses yang salah gitu mungkin ya, mungkin kan. Baik kan pasti benar, baik ya pasti baik itu kan dalam konteks benar kan. Kalau apa ya, sosial gitu kan. Oke, kita coba lanjut. Kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kesalahan seorang, apa yang dapat dan harus dilakukan secara berbeda, atau apa yang harus mereka perbaiki. Kita memiliki kesempatan untuk mengoreksi orang lain secara pribadi dan di hadapan orang lain. Kesempatan itu sebenarnya adalah kesempatan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan diri kita sendiri juga akan merasa tidak nyaman dalam prosesnya. Tanpa ingin terlalu bersifat psikoanalisis mengenai hal ini, alasan yang menggoda kita untuk mengoreksi orang lain, membuatnya malu atau memperlihatkan kepadanya bahwa kita lah yang benar dan orang lain lah yang salah. Oh gitu maksudnya. Jadi menjustifikasi orang bahwasanya kita loh yang benar ya. Ya walaupun kita secara manusiawi kita ya pasti kita ingin selalu benar kan, walaupun sebenarnya tidak. Ya itu sifat manusiawi, tapi kita harus menyadari bahwasanya kita gak boleh selalu benar. Pilihan kita baik atau kita benar menurut kita pribadi. But menurut kita pribadi adalah ego. Melihatkan kepadanya bahwa kita lah yang benar dan orang lain yang salah. Adalah ego dan keyakinan kita yang salah, bahwa bila kita menunjukkan bahwa orang lain salah, kita pastilah benar, dan dengan begitu kita merasa lebih nyaman. Ya betul juga sih, ketika kita menjustice sesuatu, wah ini salah, ini pasti menganggap dirinya bahwasanya dia benar, true or not. Ya dong, itu sifat yang udah ada di manusia gitu, bahwasanya kita menjustice sesuatu, kita dapat menjustice karena kita merasa benar. Wih deh, betul kan? Iya betul juga kan, ya, kayak gitu sih. Oke, kita next. Katakan pada 3 orang hari ini betapa Anda menyayanginya. Ini sebab di 38. Oke. I love you. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Siapa ya? Pak, aku coba ini. Oke, coba kita baca dulu. Penulis statement live ini mengajukan satu pertanyaan. Bila Anda punya waktu hidup hanya dapat menelpon 1 kali, siapakah yang Anda telepon? Apa yang akan Anda katakan dan mengapa Anda mudah melakukannya? Betapa hebatnya pertanyaan ini. Siapa yang tahu apa yang kita tunda-tunda? Barangkali kita ingin percaya bahwa kita akan hidup selamanya, atau bahwa suatu hari nanti kita akan berkeliling untuk menyatakan kepada orang-orang yang kita sayangi betapa kita mencintai mereka apapun yang alasannya. Kebanyakan dari kita menunda terlalu lama untuk melakukan hal itu. That's true.
Mungkin ini agak kebalikan dengan yang gue jelaskan tadi, bahwasanya kita harus tidak boleh tergesa-gesa. Namun di sini kita harus cepat-cepat buat kayak menyatakan perasaan kita terhadap seseorang. Maksudnya rasa kasih kita ke ibu kita, ke ayah kita, ke adik kita, keluarga kita, ke gebetan kita. Yaitu mungkin dalam konteksnya ini lebih kepada kasih sayang ya, mungkin dalam hal komunikasi ya itu sih kebanyakan hal yang terjadi di dunia ini ya miskomunikasi antara human on human, manusia dan manusia. Ya, itulah kemampuan komunikasi orang-orang itu kan berbeda-beda, dan mungkin yang bikin gak enak itu kita dalam hal berbicara gitu, kita memikirkan orang lain gitu kan. Maksudnya negativity dulu, berpikir negatif dulu kan. Oke, cara berbicaraku kayak gini, apakah orang lain akan menerimanya atau tidak? Kayak gitu kan misalnya. Dan perlu kita sadari juga bahwasanya manusia itu memiliki tingkat skill komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang bicaranya cepat, bicara lambat, kasar, dan pelan. Ya kayak gitu kan. Jadi kita harus sadar juga misalnya manusia itu beragam dan memiliki tingkat skill dan skill komunikasi yang berbeda-beda. Jadi ketika kita ada teman kita yang kadang ngegas, itu kita coba telusuri juga bahwasanya kayak suku. Nah, suku itu biasanya mempengaruhi itu loh, cara bicara atau kecepatan kita bicara. Contohnya kayak aku ini kan, aku orang Madura swasta ya, jadi kadang aku ngegas gitu kan, wih apa sih gitu. Kayak kalian tahu lah cirinya orang Madura swasta di Jember, khususnya Jember ya, aku kan warga Jember gitu ya. Jadi kadang gitu cepat dan geje kadang ya kayak gitulah ya, kayak gitulah. Pokok kita apa-apa kita harus berbicara juga mengenai komunikasi ini. Sampaikan apa yang ada di hati kalian. Semoga aja ya, semoga kita dalam hal menyampaikan itu tidak memikirkan hal lain, tapi kita melakukannya dengan baik dan benar. Tadi kan lebih baik daripada lebih baik benar. Kita melakukannya dengan baik dan benar ya, walaupun kita gak akan benar nantinya, tapi kita istilahnya melakukannya dengan baik kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Praktikkan kerendahan hati ya. Ini kerendahan hati ini yang agak lumayan sulit untuk dilakukan. Oke, kita coba. Praktikkan kerendahan hati. Kerendahan hati dan ketenangan batin berjalan beriringan. Semakin jarang kita bersikeras membuktikan diri di hadapan orang lain, semakin mudah kita memperoleh ketenangan batin. Gak paham aku sih. Nah, ulangi lagi. Kerendahan hati dan ketenangan batin kerendahan hati dan ketenangan batin. Oke. Berjalan beriringan, semakin jarang kita bersikeras membuktikan di depan orang lain, semakin mudah kita memperoleh ketenangan batin. Oke, agak paham sedikit. Membuktikan kehebatan diri sendiri adalah perangkap yang berbahaya, butuh energi dalam jumlah besar agar bisa terus-menerus menunjukkan prestasi, menyombongkan atau berusaha meyakinkan orang lain bahwa kita sangat bernilai sebagai manusia. Menyembuhkan diri benar-benar akan menghilangkan perasaan positif yang kita peroleh dari satu prestasi atau satu yang membanggakan. Ekstrimnya, semakin berusaha membuktikan diri, semakin banyak orang yang menjauh. Berbicara di balik punggung kita mengenai rasa tidak percaya diri kita karena menyembuhkan diri dan barangkali bahkan membenci kita. Oke, kita luruskan kita. Aku akan mengaitkannya dengan apa yang aku punya atau apa yang aku berikan. Oke, sombong itu memang tidak baik. Sombong dapat
Sombong itu memang tidak baik, but ketika kita misal memamerkan keahlian kita atau skill kita atau benda kita, asal kita tidak berniat buat sombong, itu aku rasa baik sih. Karena brand itu kan pasti brand, khususnya branding diri gitu ya, kita harus ya secara manusiawi kita akan bekerja dan kita akan dilihat orang lain, kita harus membuat brand kita atau istilahnya ya pamer but not sombong. Bukan sombong tapi pamer yang tidak sombong. Ada gak ya pamer? Tapi istilahnya niat kita tidak sombong, tapi kita pamer dengan tujuan buat branding diri kita gitu. Intinya mungkin aku branding untuk saat ini, aku branding sebagai ya seorang broadcasting atau youtuber atau jurnalis gitu ya. Jadi aku memamerkan skillku, misalkan aku punya pendapat ini ya aku ungkapkan gitu kan. Aku pertanyaan ini ya aku tanyakan gitu. Misal aku di Instagram mungkin aku ya skill bis aku lumayan ya aku tunjukkan gitu. Atau skill editku ya aku tunjukkan. Sebentar, sabar.